sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dengan perasaan gembira, haru dan sedih yang berbaur, Maria memandang bayinya. Bayi Isa itu sangat manis dan molek. Suara tangisnya sangat merdu, memecah kesunyian malam. Di tengah padang tandus yang sunyi senyap itu, badan Maryam terasa lesu, capek, haus dan lapar. Maria memangku bayinya, sembari menatap langit malam. Ia bersandar pada pohon kurma yang kering itu. Di sana, di tempat yang jauh, nun di atas, hanya bintang-bintang malam yang berkedip-kedip. Angin malam mulai dingin berhembus. Suara binatang-binatang malam terdengar memecah kesunyian. Maria memanjatkan doa ke hadirat Allah. Ia minta perlindungan dan kekuatan atas keadaan yang sangat menyedihkan itu. Selesai berdoa, Maria mengeluh. Aduhai malam yang nasibku ini. Alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini. Dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Tuhan Maha Pengasih, Maha Mendengar. Maka diperintahkannya malaikat Jibril untuk menyampaikan berita kepada Maryam. Dari sebuah tempat yang agak rendah, menyerulah malaikat itu kepada Maryam. Wahai Maryam. Apa? Wahai Maryam, janganlah kamu bersedih. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pokok kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menjatuhkan buahnya. Makan dan minumlah, senangkanlah hatimu. Dan jika engkau ditanya seorang tentang peristiwa, seseorang tentang peristiwa ini, katakanlah bahwa engkau sedang bernazar puasa dan tidak akan bercakap-cakap dengan seorang manusia pun. Maryam sudah tidak takut lagi. Suara malaikat itu sudah pernah didengarnya dahulu. Tatkala ia diberitahu akan mengandung bayi tanpa ayah, maka Maryam menurutkan semua petunjuk malaikat itu, sebab ia tahu itu adalah petunjuk langsung dari Allah. Maryam memperhatikan tanah di dekatnya. Tanah yang tandus itu telah mengeluarkan air. Diciduknya air itu lalu diminumnya. Sungguh nikmat rasanya. Dipandangnya pohon kurma di tempatnya bersandar. Pohon itu sesungguhnya kering, tapi ia melihat sendiri buahnya sangat banyak. Maria menggoyang-goyangkan pokok kurma itu dengan tangan yang lemah. Akan tetapi pokok kurma itu bergoyang dengan hebatnya. Lalu berjatuhlah buah kurma itu ke dekatnya. Maria lalu mengambil buah itu dan memakannya. Maria menikmati pemberian Tuhan itu dengan harapan agar tenaganya segera pulih kembali. Maka benar saja setelah ia melepaskan rasa haus dan laparnya, tenaganya telah pulih seperti sedia kala. Tak ada rasa nyeri di sekujur badan lagi. Badannya terasa enteng. Jalan serasa ringan saja. Pokoknya ia merasakan dirinya seperti ketika ia masih gadis remaja dulu. Memang demikian halnya. Keadaan Maryam telah pulih kembali sebagaimana keadaan gadis usia dia. Sekarang hati Maryam sudah tetap. Ia sudah siap menghadapi apa saja yang akan terjadi. Dengan menggendong bayinya, Maryam lalu pulang ke rumah terpencilnya, rumah tempat ia mengasingkan diri, tempat ia dikucilkan oleh masyarakat dan kaum kerabatnya sendiri. Berita tentang Maryam dan bayinya yang tanpa bapak itu cepat tersiar. Kaum kerabat yang mendengarnya menganggapnya sebagai kabar buruk yang memalukan keluarga. Mereka lalu berdatangan menjenguk Maryam dan bayinya, dan juga penduduk sekitar kampungnya. Mereka berduyun-duyun mendatangi Maryam. Mereka saling menggelengkan kepala. Di antara mereka ada yang marah, ada yang tercengang, ada yang menaruh kasihan, tapi tak kurang pula yang mengejek. Maryam, apakah yang telah kau lakukan? Sungguh memalukan. Engkau telah melakukan sesuatu perbuatan buruk. Kau cemarkan nama baik keluargamu, padahal ayahmu adalah seorang yang soleh.
sedang ibumu terkenal sebagai perempuan suci bersih. Dari siapakah engkau mewarisi sifat buruk ini? Kata salah seorang kerabat itu kepada Maryam yang sangat marah. Dengan sangat marah, Maryam membisu, tapi wajahnya tetap tenang dan agung. Ia sudah siap untuk menerima kesemua cercaan. Dengan bahasa isyarat, Maryam lalu mengatakan bahwa ia sedang puasa dan bernazar tidak akan bercakap-cakap dengan siapapun. Ia menunjuk kepada bayinya agar mereka menanyakan segala sesuatu kepada bayinya. Kaum kerabat dan penduduk kampung tercengang dan marah. Sedangkan sangka mereka tentulah Maryam mengejek dan mempermainkan mereka. Bagaimanakah mereka dapat berbicara dengan bayi yang masih merah itu? Hai Maryam, bagaimanakah kami dapat bercakap-cakap dengan bayi merah dalam ayunan ini? Tanya salah seorang di antara kerabatnya. Bayi Maryam yang sedang dalam ayunan itu memandangnya orang-orang menatap heran kepadanya itu bergantian. Sesungguhnya mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa pada bayi itu. Bayi itu luar biasa cantik, sehat dan gesit. Pandangan matanya tajam dan bersinar. Lagi pula ia sudah duduk. Di semalam itu juga ada orang berkunjung deh. Lagi pula ia sudah duduk. Orang banyak itu lalu menjadi cengang dan gempar tatkala bayi itu berbicara. Bayi Maryam itu berbicara seperti orang dewasa. Ia menjelaskan sendiri siapa dia. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Tuh, yang bayi itu hamba Allah sebut itu jelas di nyebut Tuhan lah. Sobat dikit. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Demikian kalimat pertama bayi Maryam itu. Allah memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Aku diberkahinya dimanapun aku berada. Kepadaku diperintahkan mendirikan sholat. Kepada aku diperintahkan mendirikan sholat, menunaikan zakat sepanjang hayatku, dan berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Semoga kesejahteraan dan kedamaian dilimpahkan kepadaku di hari lahirku. Di hari aku meninggal serta di hari aku dibangkitkan hidup kembali. Bukan main terkejutnya kaum kerabat dan penduduk kampung mendengar kata tegas dan penuh hikmah dari bayi Maryam itu. Bayi itu telah mewakili ibunya menjawab pertanyaan dan menjelaskan dirinya serta membersihkan ibunya dari prasangka buruk. Mereka semua terdiam. Sadarlah mereka bahwa bayi itu adalah suatu mukjizat dari Allah. Bayi Maryam bukanlah anak sembarangan. Maryam adalah seorang wanita mulia, wanita terpilih yang suci. Maryam adalah seorang perawan tidak pernah disentuh laki-laki. Berita bayi Maryam yang ajaib itu segera tersiar ke seluruh pelosok negeri. Sementara mereka yang tadinya berprasangka buruk terhadap Maryam menyatakan penyesalannya. Maryam tertenang, agung dan penuh wibawa dalam kesuciannya. Allah sendiri sudah memberi gelar Al-Masih kepada Isa, sehingga namanya adalah Al-Masih Isa, anak Maryam, atau Isa Al-Masih, anak Maryam. Dalam kepercayaan Bani Israel akan datang kepada mereka seorang Al-Masih, raja besar untuk membangun kembali kerajaan mereka yang besar. Sebab setelah Raja Daud dan Raja Sulaiman yang keduanya juga adalah nabi, wafat, tidak pernah berdiri lagi kerajaan mereka yang besar. Maka itu mereka selalu menunggu dan mengharapkan kedatangan raja besar itu. Sebagian dari mereka cepat mempercayainya bahwa Isa Al-Masih yang mereka tunggu. Nabi Isa akan membawa kepada mereka kerajaan dunia dan kerajaan surga. Tapi sebagian besar tidak percaya. Mereka malah menuduh Isa itu anak haram, anak yang lahir tanpa ayah. Tidaklah mungkin seorang nabi. Mereka tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan menciptakan Adam tidak mempunyai bapak atau ibu, tapi hanya dari segumpal tanah. Tapi hanya Tuhan Maha Tahu. Tuhan sendiri telah memberi nama kepada bayi Maryam, Isa Al-Masih. 5. Peristiwa itu di Bukit Zaitun. Isa anak Maryam dari hari ke hari, tahun ke tahun semakin besarlah. Ia tumbuh menjadi seorang anak yang sehat jiwa dan raga.
serta tampan pula. Di kalangan teman-temannya ia sangat disukai. Ia bahkan menjadi pemimpin mereka. Isa mempunyai kelebihan dari teman-teman sebayanya. Tatkala sedang bermain, Isa sering menunjukkan keanehan sekaligus kelebihannya. Ia sering menerka dengan tepat apa yang sedang mereka pegang, apa yang sedang mereka makan, sekalipun ia tidak melihatnya, atau bahkan teman-temannya itu jauh daripadanya. Maria memasukkan anaknya ke sekolah. Di sekolah Isa menunjukkan kecerdasan yang tinggi. Hampir semua mata pelajaran dapat dikuasainya dengan nilai terbaik. Cum laude. Selain itu, ia sangat hormat dan menaruh sopan kepada guru dan orang-orang yang lebih tua daripadanya. Di kelas ia menyimak dengan tekun segala pelajaran. Segala nasihat dan petuah gurunya didengarnya dengan penuh perhatian. Akan tetapi sering terjadi pertanyaannya menyulitkan gurunya, atau ada kalanya ia lebih dahulu mengetahui apa yang diterangkan oleh gurunya. Sejak masa kanak-kanaknya itu, Isa sudah menampakkan sifat-sifat yang mulia, cinta kepada mereka yang lemah dan miskin, selalu siap menolong dan membantu, budi pekerti yang tinggi dan teramat mulia. Maka tidaklah mengherankan ia menjadi pemimpin teman-temannya dan menjadi kesayangan mereka. Pada usia 8 hari Isa dikhitan. Hal itu sesuai dengan syariat agama Musa. Dan tatkala ia berumur 12 tahun, Maria membawa Isa ke Baitul Maqdis, rumah suci tempat Maryam pernah mengabdi selama bertahun-tahun. Rumah suci tempat Maryam dibesarkan dan diasuh oleh Zakaria. Rumah suci tempat Tuhan memberitahu kepadanya bahwa ia akan melahirkan Isa. Isa tidak tertarik kepada kemegahan kota Yerusalem, tidak pula kepada kemewahan dan kesenangan hidup di kota itu sebagai anak sebayanya pada masa itu. Akan tetapi Isa sangat tertarik dan tekun mengikuti pelajaran-pelajaran agama yang diberikan oleh para pendeta di Baitul Maqdis. Isa bahkan menghabiskan hampir semua waktunya di Baitul Maqdis. Ia menghadiri pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh para pendeta dan ulama. Pada setiap pertemuan itu, Isa banyak mengajukan pertanyaan, bahkan sering pula ia berdebat, menolak, bahkan membantah pendapat para guru dan guru agama di Baitul Maqdis. Karenanya sikapnya yang demikian itu, para pendeta itu sering mengalami kesulitan. Mereka menganggap dirinya selalu benar. Mereka tidak senang kalau ada murid yang membantah. Karena itu, mereka lalu tidak senang kepada Isa. Bahkan ada pula yang sudah menunjukkan sikap bermusuhan secara terang-terangan. Akan tetapi Isa tidak peduli. Ia tidak pernah absen pada setiap pertemuan. Demikian bersemangatnya ia menuntut ilmu itu sampai ia lupa makan dan minum. Berhari-hari pula ia terkadang tidak pulang ke tempat ibunya yang di warnet. Pada masa itu, keadaan masyarakat Israel memang sedang rusak. Mereka telah meninggalkan syariat Musa, ajaran Nabi Musa mereka ubah-ubah sesuai dengan keinginan mereka. Barang yang haram mereka halalkan, sebaliknya yang halal mereka haramkan. Pendeta-pendeta Yahudi seperti membuat agama sendiri. Mereka sudah melupakan kitab Taurat. Mereka tenggelam dalam keduniawian. Para pendeta itu menjadi kaya-kaya, bahkan lebih kaya daripada raja-raja. Mereka mengajarkan kepada rakyat bahwa mengorbankan harta kepada pendeta berarti mengorbankan harta bagi Allah. Para pendeta itu hanya bertekun di gereja, dipuja dan dipuji oleh orang banyak. Para pendeta itu tidak memperdulikan lagi nasib yatim, piatu dan anak-anak terlantar, tidak menghiraukan lagi nasib fakir miskin, tidak merasakan lagi keharusan bersedekah. Bahkan hari Sabtu yang ditetapkan Musa sebagai hari beribadat, mereka ubah menjadi hari plesir. Tidak hanya para pendeta, Bani Israel lebih parah lagi keadaannya. Mereka tenggelam dalam kemaksiatan, raipo, dalam kesenangan duniawi dan tamak akan harta. Kemaksiatan dan kejahatan bahkan mereka lakukan secara terang-terangan. Mereka belakangkan Taurat. Mereka lupakan ajaran Musa. Mereka ingkari hari kiamat. Mereka benar-benar telah murtad. Dan keinginan mereka itu mencapai puncaknya. Keingkaran mereka itu mencapai puncaknya dengan membunuh nabi-nabi yang diutus Tuhan kepada mereka, yaitu Nabi Yahya dan Zakaria. Kepada masyarakat seperti itulah Isa Al-Masih, anak Maryam, diutus oleh Allah.
Tugasnya ialah menegakkan kembali syariat Musa, menuntun Bani Israel ke jalan yang benar, meninggalkan jalan sesat. Isa diutus Allah kepada Bani Israel agar mereka kembali ke jalan Allah. Seperti halnya nabi-nabi sebelum Isa, mereka diutus Tuhan kepada suatu kaum. Apabila kaum itu sudah sesat, hal itu sudahlah merupakan janji Tuhan kepada Nabi Adam tatkala Adam hendak diturunkan dari surga. Tuhan berjanji akan mengirimkan utusan kepada anak-anak cucu Adam. Apabila anak cucu Adam itu sudah dikuasai iblis, sampailah Isa berumur 30 tahun. Isa tumbuh menjadi seorang pemuda tampan yang sangat sederhana, berpekerti luhur dan mulia. Ia dicintai banyak orang, tapi juga dimusuhi oleh banyak orang. Pada suatu hari, pergilah ia bersama ibunya ke Bukit Zaitun. Kita tahu bahwa Bukit Zaitun adalah tempat yang bersejarah. Tatkala Nabi Daud diusir dari Yerusalem oleh tentara, anaknya sendiri yang tidak setuju kepada pengangkatan Nabi Sulaiman sebagai raja. Ke Bukit Zaitun inilah Nabi Daud menyelamatkan diri. Dari bukit ini pula Nabi Daud mengatur siasat untuk memperoleh kemenangan kembali. Di Bukit Zaitun itu Isa bersembahyang. Dengan sangat khusyuk ia berdoa. Ia memohonkan pengampunan, perlindungan, keselamatan, dan petunjuk dari Allah. Selagi ia bersembahyang itu, turunlah cahaya gemerlapan berkilau-kilauan dari langit. Cahaya itu diikuti oleh rombongan malaikat yang tak terhitung jumlahnya. Para malaikat itu mengelilingi Isa. Malaikat Jibril lalu memberikan sebuah kitab kepada Isa. Kitab itu berkilau-kilau laksana cermin putih jernih. Itulah kitab suci dari Allah. Setelah cahaya gemerlapan dan para malaikat itu menghilang, berkatalah Isa kepada ibunya Maryam, "Wahai bunda, ketahuilah bahwa aku telah menerima tugas dari Allah. Ia telah mengutusku kepada Bani Israel. Tugas ini adalah satu perjuangan yang gigih. Mungkin penuh penderitaan, penindakan, bahkan mungkin tindakan sewenang-wenang terhadap diriku. Dari itu, janganlah bunda kecewa karena aku tidak dapat tinggal selalu bersamamu, tidak pula dapat membantu dan melayanimu." Maryam, perempuan termulia di muka bumi itu, lalu menjawab kata-kata putranya, "Anakku, aku sudah diberitahu tentang tugasmu itu. Bahkan sebelum engkau datang dalam kandunganku, maka sebutlah, agungkanlah, besarkanlah selalu nama Allah yang Maha Kudus." Turun dari Bukit Zaitun, Isa resmilah sudah menjadi nabi dan rasul. Nabi Isa mempermaklumkan kepada seluruh Bani Israel tentang kenabiannya, tentang kitab suci yang diterimanya. Nabi Isa meluruskan ajaran agama Musa. Ia membongkar kesalahan, menyelewengkan dan kesesatan para pendeta Yahudi. Ia menuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Kepada Bani Israel, Isa menyampaikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab suci yang diterimanya dari Tuhan. Diserukan agar Bani Israel kembali ke jalan Allah, agar mereka takut akan Allah, takut akan hari kemudian, hari kiamat yang pasti tiba, menjauhi segala kemaksiatan dan kesenangan duniawi, agar mengasihi sesama manusia, dan mengasihi kaum fakir miskin dan anak yatim piatu, agar mengeluarkan zakat dan menegakkan nama Allah, agama Allah. Ajaran yang disampaikan Nabi Isa sesungguhnya tidaklah jauh berbeda dengan ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Musa, seperti terdapat dalam kitab Taurat. Bahkan tidak berbeda dengan ajaran-ajaran para nabi dan rasul yang mendahuluinya, sebab pada hakikatnya agama Allah itu adalah satu. Kitab suci yang diterima Isa dari Allah itu kemudian terkenal dengan nama kitab Injil. Injil itu sendiri bahasa Yunani yang artinya kabar selamat. Dari sejarah kita ketahui bahwa pada masa itu negeri Palestina dijajah oleh Romawi. Sedangkan bahasa Yunani itu adalah bahasa ilmu kekaisaran Romawi. Udah lagi. Apa saja nih? Kali lagi. Nah, kayak lagi.
3 part Nabiksa.